Anda berarti anak orang kaya raya berarti. Iya, anak kepala 9 naga, Pak. Gua no way out. Lu mati atau gue mati. Sampai titik darah penghabisan juga gua kulitin lu. Lagi sakit juga orang mati juga bangkit sama lu. Dan lu gak usah ngomong-ngomong gak ada damai sama Alvin Lim. Gak pernah terucap dari mulut gua minta damai sama lu. Ibarat jantung lu sakit, perlu dibedah. Lu bukan ke dokter ahli bedah, tapi lu ke dokter kelamin, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Jadilah lu berubah jadi lu cinta luma. Itulah sekarang lu, ya kan? Kita seruput air putih dulu. Karakter yang kita saksikan tadi, itulah karakter naga yang sesungguhnya. Coba kita hitung satu persatu apa yang dikatakan oleh Pak Alvin Lim. Satu, bagi gua no way out. Lu mati atau gua mati. Tidak pernah terucap damai dari mulut gua ke elu. Lu jual, gua beli. Lu jual, gua beli. Karena dia dalam posisi benar. Dan yang keenam, lawyer manapun gua tidak takut. Namun apa yang mau saya tekankan dalam video saya ini bukanlah karakter naga yang tadi sudah kita dengar, ya. Gua mati apa lu mati, lu jual gua beli. Itu karakter memang gak akan mundur 1 inci pun, tidak akan mundur ke belakang, ya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas, bukan itu. Ada satu karakter luar biasa yang dicapai bukan dengan kekuatan manusia. Yang saya pribadi ketika mendengarnya, terharu, sangat terharu, sangat terharu. Apa itu? Mari kita lihat. Ya, kenapa saya lakukan itu? Pertama, kita harus bisa menunjukkan mercy ya. Mercy itu ya belas kasihan atau apa ya istilahnya ya, kebaikan lah kepada walaupun terhadap lawan. Terus kedua adalah ini adalah tanpa syarat. Apa maksudnya tanpa syarat? Ya, saya cabut bukan berarti meminta si Novi ini untuk cabut laporan polisinya. Terserah, kalau dia mau jalankan, jalankan saja gitu. Jadi saya nggak bilang, oh saya cabut, kamu nanti cabut, ya enggak. Silakan Anda jalankan laporan polisi Anda di situ ya. Itu pengampunan, ya. Itu bukan karakter naga, bos. Karakter naga ini, lu mati apa gua mati. Itu bukan karakter naga. Itu karakter yang jauh levelnya di atas naga. Saya mau memberikan mercy, belas kasihan kepadamu. Karena saya lihat engkau sudah babak belur, dikhianati kawan-kawan di dalam, dikhianati intern di dalam dia, ya, dibully orang lain yang dulu dipuji-puji, sekarang dibully. Lalu dia menangis menunjukkan kesedihan. Lalu timbullah belas kasihan di hati Pak Alvin Lim. Lalu berkata, I give you mercy. Dia tunjukkan belas kasihan. Ini bukan karakter naga, bos. Ini bukan karakter naga, bos. Ini karakter anak domba. Kita seruput dulu air putihnya. Yang kedua, laporan saya terhadap Novi dan Herwanto saya cabut. Ini masih biasa-biasa menurut saya. Kalimat berikutnya yang membuat saya mari perhatikan. Laporan saya terhadap Novi dan Herwanto saya cabut. Bukan karena saya bersalah kepada mereka, tetapi saya berikan ini tanpa syarat.
bukan transaksi. Transaksi maksudnya gini, oke lah saya cabut laporan saya terhadap kamu, tapi kau cabut juga laporanmu terhadap saya. Tidak, bukan, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Biarkan laporanmu tetap berjalan, karena saya tahu laporanmu itu tidak ada delik hukumnya sedikit pun. Tapi kalau saya laporkan, jalankan laporan saya, hancur kau. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Saya tidak mau melakukan itu. Saya akan cabut laporan saya terhadap kalian, terhadap kamu, bukan karena saya bersalah kepadamu, tapi saya lakukan ini tanpa syarat, tanpa transaksi. Meleleh aku. Bukan karakter naga ini, bos. Bukan karakter naga ini, bos. Ini karakter anak domba. Ini karakter anak domba. Karakter yang jauh levelnya lebih tinggi daripada naga. Ini adalah karakter orang yang pernah mengalahkan naga. Dulu pernah peperangan di sorga, naga dan Mikael, ya. Mikael sang anak domba Allah. Tuhan Yesus telah mengalahkan naga itu, ya. Dan lihatlah perubahan yang drastis kepada Pak Alvin Lim. Dia memberikan pengampunan itu bukan karena tekanan, bukan karena takut laporan dia dilaporkan, tidak. Dia ampuni tanpa syarat. Diampuni tanpa syarat. Luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata apa lagi. Saya hanya salut, ya. Saya tidak satu gereja dengan Pak Alvin Lim, tapi saya melihat roh kekristenan yang sejati ada di beliau. Ya, mudah-mudahanlah kita setia sampai Yesus datang, ya. Mudah-mudahan saya akan bertemu lagi dengan beliau di dalam kerajaan Tuhan, ya. Bukan setelah dia mati, bukan setelah saya mati, ya. Ya, itu sudah saya jelaskan di channel saya sebelumnya. Tidak ada kehidupan waktu setelah kita mati. Kehidupan itu hanya ada waktu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Kalau dibangkitkan baru hidup. Kalau nggak dibangkitkan Tuhan, ya tetap mati, tetap dalam kubur, ya. Jadi pada hari kebangkitan saya punya harapan akan bertemu dengan Bapak Alvin Lim ini. Tidak satu gereja dengan saya, tapi saya lihat roh kekristenan itu ada di beliau. Sebagai kesimpulan dalam video saya ini, saya mau memberikan harapan, ya, kepada semua kita. Kita mungkin bukan naga, ya. Naga itu karakter yang sangat jarang, ya. Tapi barangkali kita ada, naga itu kan binatang, ya. Tapi kita ada di dalam posisi binatang yang lain, yang bukan naga. Tapi Tuhan bisa juga ubahkan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus bisa mengubah karakter naga Pak Alvin Lim menjadi karakter anak domba, Tuhan Yesus juga bisa ubahkan sifat kita yang aneh-aneh, ya. Buka di Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga sama
mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ya, ini binatang ya. Ini 4 ekor binatang ya. Dan menariknya 4 binatang ini ya, 4 makhluk ini berada di surga. Barangkali makhluk ini benar-benar ada. Tapi saya mau bagikan pandangan spiritual saya terhadap ayat ini. Ya. Ada 4 ya makhluk ya. Yang pertama seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga seperti muka manusia. Bukan manusia dia, tapi mukanya seperti manusia. Padahal dia bukan manusia, dia makhluk juga, ya. Dan yang keempat adalah seperti burung nasar. Mari kita cek satu persatu dan mari kita lihat ke diri kita masing-masing. Singa. Pertama, karakter singa. Kalau berbicara tentang singa, apa yang ada dalam benak kita? Ya, dia raja hutan ya. Raja hutan, dan dia binatang yang paling ditakuti di hutan. Mendengar aumannya saja sudah lari. Jangankan mendengarkan auman, melihat dari jauh aja, semua binatang-binatang itu, zebra, apakah semua udah berlarian. Karena dia disegani dan ditakuti. Dialah raja hutan. Ya. Sifat seperti singa ini adalah juga sifat yang mungkin ada di antara kita. Ya. Bawaannya sangar, ya, ditakuti, berwibawa, ya, ditakuti karena punya power, ya. Giginya itu bisa mencengkeram mangsa, cakarnya bisa mematikan orang. Dia ditakuti karena dia punya power, ya. Apakah dari fisiknya atau dari hartanya, dan dia gunakan kelebihan dia itu untuk mengintimidasi orang lain. Barangkali ada di antara kita yang mendengar ini punya karakter seperti singa, ya. Oke, karakter yang kedua adalah seperti anak lembu. Ini seperti ya, seperti anak lembu. Nah, anak lembu apa yang ada di benak kita? Ya, lucu kan, anak lembu itu imut, unyu-unyu, apalagi ya, kesan polos ya, kesannya polos, tak berdosa, lemah, lembut ya. Tapi sebaliknya, anak lembu itu, misalkan ada predator ya, singa, yang menjadi incaran pertama itu siapa? Pasti incaran pertama itu adalah anak lembu. Nah, anak lembu adalah gambaran dari orang-orang yang karakternya sepertinya di luar itu kelihatan soleh, ya. Soleh, kita lihat, oh ini anaknya alim, rajin ke gereja, rajin ke tempat ibadah, kayaknya baik kelihatannya, ya. Dan kita lihat kayaknya, aduh lembut sekali ini orang. Tapi sebenarnya dia rentan, ya. Ketika ada predator datang, atau ada pencobaan datang, ada pemangsa datang, dia langsung jadi korban. Dia gampang jatuh ke dalam dosa, ke dalam pencobaan, ya. Atau kalau ada orang yang kasar, ya, atau aplikasi lainnya, kalau ada orang yang mengintimidasi, langsung ciut,
gak bisa berdaya apa-apa. Apakah ada dari teman-teman yang mendengar video ini punya karakter seperti itu? Ada kabar baik ya. Mari kita selesaikan dulu. Karakter yang ketiga adalah muka seperti manusia. Ini bukan manusia, ini binatang juga sebenarnya nih. Tapi dia seperti manusia. Kalau manusia apa yang ada? Manusia tentu kecerdasan ya. Hikmat, akal budi itu manusia. Nah, karakter seperti manusia ini adalah karakter yang jarang ya. Karakter yang dia sudah lewat level semua level segala makhluk ini. Atau boleh juga ini karakter manusia ini ya seperti karakter naga ini ya. Ini karakter yang seperti manusia ini karakter naga. Karakter yang tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia berdosa. Takut sama manusia. Ya, anak lembu apalagi. Ini adalah tipe-tipe yang ya orang yang karakter yang cerdas, ya mungkin bijaksana kalau dalam pandangan manusia, yang memberikan pekerjaan kepada singa-singa untuk memeras atau untuk memeras anak lembu. Dan kepada anak lembu dia bisa ternakkan, manusia kan bisa menernakkan anak lembu ya. Ini adalah orang-orang yang cerdas, bisa melihat segala kesempatan dan peluang. Dia bisa mengambil keuntungan dari singa, dia bisa mengambil keuntungan dari anak lembu dan dari semuanya. Ya. Inilah karakter manusia yang tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia berdosa. Dan yang terakhir adalah seperti burung nasar yang terbang. Tahukah teman-teman apa itu burung nasar? Nah, ini gambarnya ya. Burung nasar itu burung pemakan bangke. Burung pemakan bangke. Burung pemakan bangke, tahu nggak yang dimakannya itu bangke? Tahu kan? Tapi kenapa dia itu bangke tapi dia tetap makan? Karena dia suka itu. Burung nasar adalah ya menggambarkan karakter orang-orang yang dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Dia tahu apa yang sedang dikerjakannya itu salah. Tapi dia tidak punya kuasa untuk lepas dari kesalahan itu. Kenapa? Karena dia suka itu bangke. Dia suka dosa itu. Ya. Apakah saat ini ada teman-teman yang sedang mendengar ini? Mungkin sekarang sedang bekerja di dunia malam. Kita tahu itu salah. Tapi kita tidak berkuasa untuk lepas darinya. Apakah kita sedang bekerja di dunia malam atau kita penikmat dunia malam? Ya. Ini sama-sama kelompok burung nasar. Kita tahu yang kita lakukan itu tidak baik, tapi tetap kita lakukan. Ya, itulah karakter manusia dan saya percaya kita masing-masing mendengar ini ya punya karakter setidaknya salah satu dari keempat binatang ini. Sebagaimana Tuhan Yesus bisa mengubahkan Pak Alvin Lim dari naga menjadi anak domba. Apapun karakter kita saat ini, Tuhan Yesus bisa mengubahnya. Amin. Amin. Amin ya. Apapun karakter kita, Tuhan Yesus sanggup mengubah karakter kita. Bagaimana caranya? Mari kita baca di ayat 8. Keempat makhluk itu
masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Nah, jadi hal yang pertama harus kita punya adalah keempat makhluk itu punya sayap. Sayap itu gunanya untuk apa? Terbang, ya. Ya, di dalam Alkitab banyak simbol-simbol, ya. Kebetulan di gereja kami yang suka mempelajari nubuatan-nubuatan, jadi lambang-lambang itu semua ada artinya. Sayap itu melambangkan kecepatan. Jadi kalau ada 6 sayap itu memang sangat cepat, ya. Saya tidak menafikan makhluk ini ada atau tidak. Saya pribadi percaya ini memang benar-benar makhluknya seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan buat juga di dalam, ya, firman, di dalam Alkitab ini kisahnya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu menggambarkan karakter kita juga. Ya, sayap 6 artinya terbang sangat cepat. Ya. Dan di sekelilingnya ada mata. Di ayat 6 juga, ya. Di ayat 6 juga ini, ya. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah mukanya, di sebelah belakangnya, dan di sebelah di sekeliling, dan di sebelah, di ayat 8, di sekeliling, di sebelah dalam itu ada mata. Jadi ya kita nggak tahu makhluk ini seperti apa, kita hanya bisa menggunakan imajinasi. Jadi ada 4 makhluk ini, matanya di mana-mana. Di bagian sini ada, di dalam bagian dalam ini, dalam hatinya, di dalam tubuhnya juga ada mata. Di sekeliling dia ada mata, di mana-mana ada mata. Mata itu gunanya untuk apa? Untuk melihat, ya. Di sebelah, ya. Dan keempat makhluk ini digambarkan sebagai makhluk yang paling dekat dengan tahta Tuhan, ya. Jadi ketika mereka melihat, siapa yang pertama mereka melihat? Adalah tahta Tuhan, ya. Aplikasinya kepada kita, gunakan mata kita untuk melihat Tuhan, ya. Kita punya banyak cacat dan dosa, tapi mari kita memandang kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lalu mata itu juga ada di sebelah dalam, ya. Mata di sebelah dalam itu untuk melihat motif-motif ada di hati kita. Ya, kita bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan baik. Contoh, memberikan bantuan sosial ke NTT, misalkan, ya, membagi-bagi sembako ke NTT. Tapi motif kita apa? Ya, kita ambil uang orang untuk memberikannya. Contoh. Atau mungkin juga barangkali pakai uang kita sendiri, ya. Barangkali pakai uang kita sendiri. Tapi motif kita nggak tahu. Mungkin kita mengharapkan pujian dari orang lain. Ini hati, ini harus dilihat, ya. Mata yang di sebelah dalam itu untuk melihat isi hati kita, ya. Mata di sebelah luar untuk melihat Tuhan, dan mata itu ada di sekeliling makhluk itu. Lihat juga sesamamu manusia. Orang yang kesusahan bantu. Ketika kita tidak sanggup, mata di sebelah depan ini pandang kepada Yesus, dan mata di sebelah dalam ini untuk mengkoreksi apa motivasi-motivasi kita, ya. Amin. Amin. Lalu sayap 6, cepat dia terbangnya. Dan kalau punya kita kelemahan dan kekurangan, jangan tunda-tunda untuk akui dosa. Cepat, sama seperti, ya, ini makhluk ini sih sebutnya serafim, ya. Serafim ini cepat
cepat dia terbang. Maka kalau kita punya dosa, jangan simpan-simpan di hati. Langsung cepat datang kepada Tuhan. Cepat pada saat kita berdosa, pada saat itu juga datang kepada Tuhan, minta ampun, minta belas kasihan. Ya. Tahukah teman-teman, ada jawaban Tuhan yang kalau kita minta, jawabannya tidak pernah nanti atau tunggu, tapi jawabannya selalu ya. Doa kalau kita punya dosa, lalu kita minta ampun kepada Tuhan, jawabannya pada saat itu juga jawabannya selalu ya, tidak pernah tidak. Kalau kita minta ampun kepada Tuhan, jawabannya selalu ya. Jadi kalau kita punya salah dan dosa, cepat-cepat lari langsung kepada Tuhan, minta ampun, minta belas kasihannya supaya kita diampuni. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, segala dosa kita. Yesaya 1:18, baiklah marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Dan yang terakhir ya, makhluk itu tidak henti-hentinya berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi gunakan setiap siang dan malam itu artinya tidak putus-putus ya. Jadi setiap ada waktu, mari kita gunakan itu untuk merenungkan kebaikan Tuhan, untuk memuji namanya. Maka kalau kita sudah lakukan ini ya, apapun jenis karakter kita, apakah karakter naga seperti Pak Alvin Lim, apakah karakter anak lembu seperti saya. Kalau saya pikir-pikir kayaknya saya ini anak lembu, kelihatan baik, tapi sebenarnya banyak dosa yang dilakukan ya. Atau ada ya macamlah karakter kita yang tahu hati kita masing-masing. Apapun karakter kita, apakah naga ya, apakah anak lembu, apakah apa tadi itu singa, apakah seperti manusia ya, burung nazar, apapun karakter kita, mari kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk ini. Ini makhluk yang paling agung yang ada di surga ya. Ya. Jadi mari kita gunakan mata kita untuk memandang kepada Yesus, melihat sekeliling, melihat motivasi kita. Kalau kita punya kesalahan, sayap 6, artinya cepat-cepat datang kepada Tuhan, minta ampun, dan pujilah nama Tuhan siang dan malam. Maka firman Tuhan berkata ya, apapun karakter kita, Tuhan bisa ubahkan menjadi karakter yang Tuhan kehendaki, menjadi karakter anak domba ya. Ayat terakhir dan sebagai kesimpulan, dapatkah macan tutul mengubah belangnya? Tentu tidak bisa. Dapatkah orang Ethiopia mengubah kulitnya? Atau orang Papua mengubah rambutnya yang keriting? Mungkin bisa kalau di rebonding, tapi secara alamiah itu tidak bisa. Dapatkah orang penyakit kusta mentahirkan kulitnya? Maka begitu juga dengan orang berdosa, tidak akan mungkin bisa mengubah hatinya yang jahat. Tetapi pandanglah kepada Yesus ya. Tapi mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan ya, karena Tuhan sanggup mengubah hati kita. Kita nggak bisa mengubah hati kita yang jahat, tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan,
dan sering memandang kebaikannya, ya, maka sama seperti angin, ya, kita tidak tahu kapan datang dan perginya, maka begitulah pekerjaan Tuhan misterius akan mengubahkan karakter kita. Oh, kita akan kaget, ini dulu maling ini di kampungku, pencuri, kok sekarang jadi begini, kok jadi begitu baiknya. Kita nggak bisa menjelaskannya, dan yang orang itu kadang mungkin nggak bisa menjelaskannya. Itu roh Tuhan yang bekerja secara misterius di hatinya. Semoga kita semua, apapun jenis karakter kita, Tuhan akan ubah menjadi karakter anak domba, ya, anak domba, karakter yang dikehendaki Tuhan. Karena karakter anak domba itu bukan karakter lemah, bukan karakter lemah, ya, itu adalah karakter yang luar biasa, karakter yang tertinggi dari semuanya. Karena ya, lemah bukan karena lemah, tapi anak domba melambangkan iman yang sempurna. Anak domba itu percaya kepada gembalanya. Kemanapun gembalanya pergi, dia akan ikuti. Karena dia percaya kepada gembalanya. Dan Tuhan adalah gembala kita. Oke? Salam cerdas iman. Ya, seruput dulu ya. Oke? Oke? Salam cerdas iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.